Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di sentra rumah jamur instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis dan ilmu itu mahal. Dengan subscribe kalian bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan sharing pengalaman, mendapatkan diskusi ya guys ya, secara gratis. Cuman korban kuota beberapa rupiah aja dibandingkan kalian harus kesana kemari mencari guru ya guys ya. Sebenarnya YouTube itu ya guru yang terbaik lah ya guys ya, yang lumayan baik. Cuman ya kalian harus pintar memilih dan memilah mana channel yang bagus, yang benar gitu guys. Nah, jadi nggak semua dari YouTube itu hoax, nggak semuanya itu bohong. Memang ada juga beberapa yang hanya mengejar konten dari YouTube ini, bukan mencari ataupun memberikan ilmu yang sebenarnya. Tapi di sini San coba dapatkan dua-duanya ya, mendapatkan konten juga, kemudian dapat amal jariah juga ya kan guys. Ya menjalani silaturahmi lah sama teman-teman jamur Indonesia. Nah, balik ke tema video kita pada pagi hari ini ya guys ya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari backlog yang udah Insan tata ya guys ya. Ini besok mau diambil mitra guys, 600. Ini penggunaan plastik bekas ya guys ya, jadi masih bisa penggunaan plastik bekas itu sebenarnya. Nah, mau lebih bagus lagi biar bersih ya dicuci guys, cuman Insan bar-barkan aja ya guys ya. Lihat ini misilium jalan walaupun pakai plastik bekas, jadi nggak apa-apa ya guys ya. Nah jadi itulah guys ya, sekilas kita lihat tampilannya. Ini belum penuh sih guys, benernya ini satu rak ini kapasitasnya 600, ini mungkin masih baru sekitar 500-an isinya. Jadi kalau dua rak double ini penuh udah 1200 ya guys. Nah ini di sini masih komplang, mungkin masih 400 isinya. Bagian bawah juga masih kosong karena miseliumnya belum terlalu panjang ataupun belum terlalu banyak, masih sekitar 15-20%. Insan belum mau ngeluarin. Walaupun ya di sini udah lumayan hangat sih semerombong. Tapi alhamdulillah tumbuh jamurnya tetap normal ya guys ya. Nah di sini seperti yang udah Insan bilang, untuk rak penumbuhan guys. Nah, nanti di sini satu rak guys. Di sini udah Insan beri tutup tenda supaya mataharinya nggak langsung ya guys ya. Nah, walaupun ya agak sedikit hangat sih kalau siang, tapi ya nanti kita bantu, kita imbangi dengan penyiraman yang kabut rutin lah ya guys, supaya hasil jamurnya tidak terlalu berpengaruh. Nah jadi mungkin itu sekilas guys. Nah, kemudian yang kedua nanti ini di sini San mau membahas masalah, kalau kalian subscriber lama kalian pasti tahu guys, dulu Insan pernah membuat eksperimen requestan dari subscriber ya guys ya. Jadi Insan punya subscriber seorang bapak di Palu, Pak Umar. Jadi dia itu mengirim serbuk seharga 700 sekian ribu dari Palu untuk dieksperimenkan, uji coba apakah bisa menjadi backlog atau tidak, seperti itu guys. Karena katanya dia pernah bekerja sama dengan salah satu produsen backlog di wilayahnya sana, dan katanya nggak bisa guys, serbuknya itu nggak bisa untuk backlog. Jadi Insan bilang yang penting serbuk itu yang pertama tidak mengandung minyak dari sananya ya guys ya, beda dengan yang tercampur minyak. Jadi kalau seperti kayu pinus itu udah mengandung minyak dari sananya, itu tidak bisa. Kemudian yang kedua itu pasti serbuknya itu belum pernah digunakan untuk backlog sebelumnya, jadi masih ada zat arang di dalamnya. Nah seperti itu guys. Jadi kalau dua faktor itu masih bisa ataupun masih ada, jadi itu masih mungkin digunakan untuk backlog. Tinggal kita hanya perlu mengeksperimenkan nutrisi, kemudian kita perlu mengeksperimenkan berapa pH airnya yang cocok, karena setiap kayu saya rasa itu beda-beda guys. Berapa pH air, kemudian berapa keasaman, kemudian yang terpenting itu mungkin dari jenis kayunya harus kita ketahui guys, supaya kita bisa mengetahui takar perbandingan nutrisi dari mulai dedeknya dan kapurnya itu seberapa gitu ya guys. Nah jadi udah sekian lama, udah 3 bulan lebih lah ya guys ya. Belum lah guys, masih hampir 3 bulan lah. Suara Insan agak sedikit lain ya guys ya, agak sedikit
radang tenggorokan ini guys, jadi mohon dimaklumi. Nah jadi udah 3 bulan hampir lah setelah backlog itu dibuat. Nah normalnya sih insan walaupun pakai kayu keras mahoni itu paling lama ya hampir 2 bulan lah baru tumbuh. Tapi ini di sini hampir 3 bulan, bahkan insan sampai lupa tanggalnya, tapi insan masih ingat pengirimannya lah ya guys ya, di bulan berapa gitu. Nah jadi insan sih hampir pesimis ya guys ya, apa benar nggak bisa gitu guys. Kemudian ya udahlah, coba insan tunggu aja, coba insan sabar menunggu. Dan ternyata akhirnya si pinheadnya itu muncul ya guys ya. Di sini sengaja insan letakkan dulu eksperimennya, ada sekitar 26 backlog. Yang 10 itu insan campur dengan kayu karet, itu udah tumbuh guys, itu ada di mana. Kemudian yang 10 itu murni ya guys ya. Kemudian yang 6 itu insan campur kayu sengon. Nah itu juga entah di mana. Jadi yang insan fokuskan itu yang 10 guys. Jadi sini ada 2, 4, 6, 8, 10 guys. Nah jadi backlog inilah yang merupakan backlog kayu yang dikirim dari Palu. Insan kurang tahu jenis kayunya apa ya, beliau pun kurang tahu juga. Jadi bisa dilihat guys, inilah pinheadnya. Kita belum tahu nanti tumbuhnya seberapa. Ini bisa tumbuh aja udah syukur ya guys ya. Berarti itu membuktikan bahwasanya pernyataan insan itu benar guys, bahwasanya semua kayu itu bisa. Jadi tidak mesti kayu apa berapa, asal jangan terlalu banyak lah guys ya macamnya. Misalkan ada 5 atau 6 jenis kayu campuran itu bisa susah guys. Tapi kalau masih 1 atau 2 jenis kayu masih bisa diolah. Nah jadi pinheadnya seperti ini guys. Nah setelah beberapa lama insan amati, terdapatlah perbedaan ya guys ya. Jadi mungkin penyebab sih apa yang membuat backlog ini lama tumbuh, karena insan baru nemuin ini ya guys ya. Biasanya insan eksperimen seperti kayu mahoni, kemudian kayu meranti juga pernah guys, kayu jati juga pernah. Gimana kerasnya itu kayu jati ya guys ya. Nah, kayu jati dan mahoni itu kok di sini itu udah yang paling keras guys, tapi bisa juga paling lama hampir 2 bulan lah baru tumbuh jamur. Jadi sekitar 57 atau 55 hari. Nah seperti itu guys. Sedangkan ini hampir 3 bulan ya guys ya. Jadi benar-benar insan udah hampir pesimis. Jadi yang insan analisa guys, yang pertama itu ya guys ya, penyebab kenapa lama tumbuhnya itu yang pertama, walaupun ini masih eksperimen pertama dan ada yang berhasil itu udah bagus sih guys ya, udah senang insan. Tapi dari eksperimen pertama ini yang insan analisa ini, dia jenis kayunya seperti kayu kapas, kapuk. Kalian tahu kayu kapuk guys ya, pohon kapuk. Jadi dia itu tidak bisa dipadatkan. Jadi udah di press pun dia nggak bisa terlalu padat, dia langsung mengembang lagi, dia naik lagi guys, seperti itu. Nah itu guys yang pertama. Kemudian yang kedua, kayunya ini ternyata dia sangat mengikat air, tapi teksturnya terus kering dia guys. Nah jadi kalau kayunya ditaburkan ke air, dia walaupun udah basah dia nggak ada yang tenggelam guys, semua terapung ke atas ya guys ya. Nah jadi itu padahal dia udah mengandung air, insan tahunya adalah saat udah jadi backlog, di bagian bawah itu ternyata air semua. Padahal waktu dikompos selama 3 hari itu insan rasa masih kering, di tangan masih lengket, kemudian di kepal juga masih buyar. Nah jadi insan bingung ya guys di situ. Jadi insan tambah air lagi, namanya juga eksperimen ya guys ya. Jadi walaupun insan udah buat log ratusan ribu mungkin, tapi namanya kita eksperimen jenis baru itu memang butuh, tidak bisa sekali ya guys ya. Ini 1 kali bisa tumbuh aja alhamdulillah. Nah jadi yang pertama itu tadi itu guys. Yang kedua, jenis kayunya itu menyerap air ya guys ya. Nah itu tadi seperti yang insan bilang. Salah buat teman-teman yang pertama, kalau buat backlog itu lama tumbuh, yang pertama itu bisa jadi memang bibit. Kemudian yang kedua itu faktor lingkungan. Nah bibit itu bagaimana? Bibit itu bisa jadi penggunaannya yang terlalu sedikit, atau jenis kayunya kayu keras, jadinya dia memang lama tumbuh. Kemudian yang ketiga itu tadi penggunaan bibitnya, mungkin bibit sudah F kesekian jadi sehingga dia ketajamannya udah mulai berkurang gitu guys.
Nah, jadi kalau misalkan ketajamannya udah berkurang, maka proses penumbuhan atau pembentukan batang pinhead itu akan menjadi sedikit lebih lama. Nah, jadi yang Insan analisa seperti itu. Mungkin bapaknya nanti bisa coba eksperimenkan di rumah. Yang penting di sini serbuknya itu udah berhasil Insan buktikan bisa tumbuh, guys. Nah, jadi teman-teman kalau buat backlog sendiri itu pastikan kepadatannya ya guys ya. Kepadatannya itu bukan artian yang terlalu padat itu lebih bagus, karena ini versinya Insan ya guys ya, menurut Insan. Kalau yang terlalu padat sampai dipres kali itu pun seperti batu loknya, itu justru malah ya menurut Insan jamurnya makin lama tumbuh karena permukaannya bener-bener rapat. Nah, sehingga nggak ada celah-celah untuk pinheadnya itu bisa keluar. Sedangkan kalau jamur liar ataupun jamur alam yang tumbuh di kayu aja, nunggu itu kayu lapuk permukaannya agak sedikit lunak dia baru mau tumbuh ya guys ya. Nah, jadi kita harus bisa menaksir kepadatan yang sesuai untuk pertumbuhan jamur tiram itu guys. Nah, jadi itu guys ya, beberapa hal yang perlu kalian catat mau mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat. Pasti kalian bisa menangkap ya guys ya, asal kalian nggak skip videonya. Jadi ini guys, ini pinheadnya yang pertama, kemudian itu guys, pinheadnya sepertinya mengecewakan sih guys ya, tapi kita lihat aja lah nanti besarnya gimana. Kalau untuk yang lain belum ada tumbuh, ini karena baru Insan siram guys, jadi agak sedikit basah. Memang permukaannya pun beda dengan kayu karet ya guys ya. Kayu karet lebih ke agak putih, sedangkan ini udah berwarna coklat, udah seperti backlog usia 4 bulanan yang udah mau afkir sih guys. Oh, sepertinya ini ada juga guys. Nah, ini guys bisa kalian lihat. Ini dia guys, kita lihat nanti bagaimana hasil jamurnya karena udah tumbuh 3 ya guys ya. Nah, mungkin itu aja lah dulu guys video kali ini. Nanti mungkin akan Insan posting lah seberapa besar hasil jamurnya buat teman-teman supaya nggak penasaran ya guys ya. Kita jumpa di video berikutnya. Lebih dan kurang Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.